Di tengah bayang-bayang penjajahan antara tahun 1920 hingga 1945, kehidupan rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ini adalah masa di mana setiap hari adalah perjuangan, di mana harapan terasa begitu jauh, namun semangat tak pernah padam. Bagaimana nenek moyang kita bertahan hidup di tengah krisis yang melanda tanah air? Mari kita telusuri kembali jejak ketangguhan mereka. Di bawah tekanan ekonomi yang berat, kreativitas menjadi kunci utama untuk bertahan. Lahan pertanian yang sempit tidak menghalangi mereka untuk bercocok tanam. Setiap jengkal tanah dimanfaatkan untuk menumbuhkan pangan demi menyambung hidup. Di pasar-pasar, para pedagang kecil dengan berani berjualan secara sembunyi-sembunyi, menghindari patroli dan aturan yang merugikan. Mereka saling berbagi informasi, menciptakan jaringan rahasia untuk memastikan roda ekonomi tetap berputar. Meskipun dalam skala kecil, di rumah, tidak ada yang terbuang sia-sia. Makanan dihemat, pakaian ditambal, dan segala sumber daya digunakan seefisien mungkin. Ini bukan sekadar penghematan, tapi sebuah bentuk perlawanan diam-diam terhadap penindasan. Namun, kekuatan terbesar mereka tidak terletak pada individu, melainkan pada kebersamaan. Semangat gotong royong menjadi perekat sosial yang luar biasa. Saat satu keluarga kekurangan makanan, tetangga akan datang membawa sebagian dari hasil panen mereka. Ketika sebuah rumah perlu diperbaiki, seluruh kampung akan turun tangan membantu tanpa pamrih. Tradisi seperti arisan dan lumbung desa bukan hanya sekadar kegiatan sosial, tapi menjadi jaring pengaman yang memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Mereka berbagi cerita, tawa, dan air mata, menguatkan satu sama lain di tengah ketidakpastian. Di dalam komunitas inilah, benih-benih persatuan nasional mulai tumbuh subur. Di balik perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup, ada api lain yang menyala lebih besar. Api perjuangan kemerdekaan. Banyak pemuda-pemudi yang dengan gagah berani bergabung dengan gerakan perlawanan. Ada yang berjuang secara terbuka, mengangkat senjata dan mengorbankan nyawa di medan perang. Namun, ada pula yang bergerak dalam sunyi, menjadi mata-mata, kurir pesan rahasia, atau penulis yang menyebarkan gagasan kebangsaan melalui tulisan-tulisan yang membakar semangat. Para seniman menggunakan karya mereka sebagai alat propaganda, sementara para pendidik secara diam-diam menanamkan rasa cinta tanah air kepada murid-muridnya. Setiap orang, dengan caranya masing-masing, berkontribusi pada satu tujuan mulia, Indonesia merdeka. Puncak dari semua pengorbanan dan perjuangan itu akhirnya tiba. Proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru. Semangat kolektif yang telah teruji selama puluhan tahun mencapai titik kulminasinya, menyatukan seluruh rakyat dalam tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan darah dan air mata. Kisah ini adalah warisan kita semua, ketangguhan, semangat gotong royong, dan keberanian untuk berjuang melawan ketidakadilan adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pahlawan kita. Mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka menunjukkan kepada dunia arti dari semangat bangsa yang tak terkalahkan. Mari kita kenang perjuangan mereka dan teruskan api semangat itu di dalam diri kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah bangsa kita bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.